selain perbankan, selain Bank Sulteng, selain bank, ada lembaga jasa keuangan lainnya nggak yang pernah lihat pelangnya atau iklannya di sekitar rumah? Ya, siapa namanya? Kenapa ketawa? Ya, sini aja, di lorong sini aja. Nah, sebutkan nama, kelas sama kejuruan ya. Baik, perkenalkan nama saya Pandi dari kelas 11 akuntansi 1. Lembaga keuangan non-bank itu koperasi yang ada di lingkungan saya. Selain koperasi, kayaknya asuransi. Betul sekali. Jadi selain Bank Sulteng, ternyata di Toli-Toli ada koperasi. Meskipun koperasi nanti baru tahun depan masuk pengawasan di OJK, tapi tidak semua koperasi. Terus tadi disebutkan juga ada asuransi. Betul, selain Bank Sulteng ada asuransi. Jadi untuk materi, kalau kakak jelaskan lagi ke teman-teman terkait bank sudah paham semua. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ira, apa itu tabungan, apa itu simple. Tapi mau menambahkan sedikit penjelasan. Kalau bank itu ada bank konvensional dan ada bank syariah. Kalau bank syariah perbedaannya adalah dia menggunakan akad dalam transaksinya, dalam perjanjian antara bank dengan nasabah. Kalau konvensional itu seperti contohnya Bank Sulteng, BCA, BNI, itu tidak. Bank Pengkreditan Rakyat. Betul. Tepuk tangan dong. Namanya Bank Perkreditan Rakyat, tapi sekarang sudah berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Itu namanya BPR. Betul. Pernah lihat cabangnya toh? Nah, jadi selain bank umum ternyata ada bank BPR, ada BPR. BPR itu ruang lingkupnya lebih kecil. Kalau Bank Sulteng punya ATM, kalau BPR belum boleh punya ATM. Dia hanya buku tabungan saja. Jadi kegiatannya, transaksinya masih terbatas. Itu perbedaan bank umum dan BPR. Lanjut, ada pasar modal. Ada yang tahu pasar modal? Kak Ben pengen tahu, jangan ambil lagi. Pasar modal yang bisa menjelaskan sedikit apa sih gambaran itu pasar modal? Kalau ada yang tanya ke teman-teman, pasar modal itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Pasar itu apa? Modal itu apa? Kata kuncinya. Gambaran umum saja, tidak perlu benar, tidak perlu salah. Ada yang berani menjelaskan? Kalau pasar modal belum berani, ya udah, definisi pasar dulu apa? Tempat apa? Tempat apa? Tempat transaksi, tempat jual beli, tempat berdagang. Betul ya, pasar ya? Mau dagang ikan, mau dagang buah, mau dagang sayur, jual beli. Ada pembeli dan ada barangnya, betul? Itu pasar. Kalau modal itu apa modal? Modal keuntungan bisa. Dana, siapa yang sebut tadi dana? Ya, dana atau uang. Ya, modal itu uang atau dana. Kalau pasar modal apa dong? Apa yang dijual belikan di pasar itu? Modal. Ada dana di situ. Tapi bentuk gampangnya adalah, pernah dengar saham? Nah, yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah saham. Apa itu saham? Apa itu saham? Ada yang bisa menjelaskan? Gambaran umum saham? Sebagai contoh ya, ini enggak iklan ya. Pernah baca tulisan BCA enggak? Bank Sentral Asia. Di belakangnya ada tulisan kecil 3 huruf, apa kira-kira? Ya, apa? Tadi ada yang mendengar, ada yang menyebut? Ada 3 huruf di belakang tulisan BCA. TBK, Tango Bravo Kilo. Artinya kepanjangan dari terbuka. Perusahaan BCA berarti perusahaan terbuka. Kenapa disebut terbuka? Karena bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Kita semua bisa punya BCA dengan cara membeli sahamnya BCA di pasar modal.
Jadi udah ada yang nggak punya handphone di sini? Angkat tangan. Masa rusak? Ada yang sempat nggak punya handphone? Ada yang nggak punya Instagram? Ada. Coba angkat tangan yang nggak punya Instagram. Nah, ada satu. Ada yang nggak punya TikTok? Oh, masih sedikit. Yang punya TikTok angkat tangan. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman dan kita semua asal punya handphone dan internet, kita semua bisa mengakses informasi dengan mudah. Benar atau benar? Teman-teman nanti bisa cari tahu gimana sih kalau kita pengen beli saham. Nah, itu semua ada di internet. Intinya, kalau dia perusahaannya ada TBK tulisannya, itu berarti perusahaannya jual beli saham di pasar modal. Itu pengertian pasar modal. Nanti kalau misalkan kita sudah punya penghasilan, kita bisa memiliki BCA meskipun hanya Rp100.000 kepemilikan sahamnya. Kalau nanti rapat ada BCA di Jakarta, ada rapat umum pemegang saham, itu kita bisa diundang karena kita punya sahamnya BCA. Dengan memiliki saham BCA, kita adalah pemilik sebagian dari BCA. Nah, itu melalui pasar modal transaksinya. Paham ya soal pasar modal ya? Yang diperjualbelikan adalah saham. Ada perusahaan, ada pasar modal, tempat belinya, kita disebut sebagai investor. Kita invest di BCA-nya, kita punya sahamnya, kita memiliki BCA. Itu kalau pasar saham, pasar modal. Kemudian manfaatnya, kalau kita punya sahamnya BCA, itu benefit, keuntungan buat BCA adalah dia menambah modalnya 100.000 itu tadi. Meskipun sedikit, tapi kalau banyak yang beli, pasti banyak nambahin modalnya BCA. Itu manfaat pasar modal. Risikonya, itu sahamnya harga bisa naik, bisa turun. Kayak harga di pasar nggak? Ya kan? Kalau ikannya sedikit, banyak yang cari, harga ikan naik atau turun? Naik. Kalau ikannya banyak, pembelinya sedikit, harganya turun. Sama dengan saham. Kalau banyak yang cari, banyak yang beli transaksinya, sahamnya naik harganya. 100.000 itu tadi bisa jadi 120.000. Kita untung berapa? 20.000. Jadi risiko saham itu harganya naik, bisa turun, sama dengan konsep pasar, itu risikonya. Lalu di pasar modal selain saham itu juga ada namanya reksadana. Reksadana ini definisi mudahnya adalah beberapa saham digabung menjadi satu. Misalkan saham BCA, saham Antam itu juga perusahaan terbuka. Lalu misalkan dua saham ini nanti dibuat menjadi satu reksadana, namanya reksadana misal Maxim ya, reksadana Maxim. Kita bisa beli bermacam-macam saham dalam satu reksadana. Itu fungsinya reksadana, untuk menggabungkan beberapa saham menjadi satu produk. Kita belinya di pasar modal juga. Nama perusahaannya manajer investasi atau biasa disebut dengan MI. Nah, kalau reksadana itu nanti biasanya terkait dengan Bursa Efek Indonesia. Ada yang pernah dengar Bursa Efek Indonesia? BEI? Pernah lihat di berita, di sosial media? Belum. Nah, nanti di lain kesempatan atau nanti di slide ini kita jelaskan apa itu Bursa Efek Indonesia. Reksadana tadi adalah bisa bermacam-macam jadi satu. Tadi yang disebutkan, sekarang kita ngomongin asuransi. Sudah perbankan, pasar modal, sekarang nambah lagi asuransi. Ada yang tahu satu nama perusahaan asuransi? Di Toli-Toli? Pernah lihat pelangnya, kantornya? Asuransi BCA, betul. BCA punya asuransi. Selain asuransi BCA, apa? Nggak dengar? Asuransi syariah. Oke, itu jenisnya. Kakak ya, asuransi kesehatan ada, tapi ada namanya, ada mereknya. Kakak butuh bantuan dua temen dong, maju ke depan dari baris kiri satu, kanan satu, yuk. Volunteer, ada mau ditunjuk? Ayo, 1, 2, 3. Kakak satu, yuk, maju ke depan.
bantuin. 1 baris paling belakang tengah. Ayo maju depan. Jadi biar gampang kita menjelaskan terkait asuransi, soalnya istilahnya banyak. Ada tertanggung, penanggung, premi, polis, uang pertanggungan sama klaim. Belum terbiasa kan dengan istilah ini? Nah, jadi lebih mudah nanti kita peragakan dulu. Namanya siapa? Fatima ya, kelas berapa? 11. Rafael. Kelas 11 juga ya. Kakak di tengah dong. Nah, Rafael dan Fatima. Gambarannya, Fatima adalah asuransi, Rafael adalah pemilik mobil dengan harga 50 juta. Ya, Rafael punya mobil 50 juta. Fatima dia adalah perusahaan asuransi kerugian. Lalu Rafael kan punya mobil nih, dia dipakai tiap hari. Rafael khawatir kalau nanti mobilnya nyerempet, biayanya banyak. Jadi Rafael mau beli asuransi mobil. Ya, tahu kan ada asuransi kalau mobil kecelakaan bisa diasuransikan. Rafael datang ke kantornya Fatima. Bu Fatima, saya mau beli asuransi mobil khusus kecelakaan, khusus nyerempet. Kalau nyerempet, nanti saya dibayarin asuransi, bisa ya? Bisa, Rafael, Mas Rafael. Nanti Mas Rafael harus bayar 10.000 per bulan ke saya, ke asuransi. 10.000 per bulan yang dibayarkan Rafael ke Fatima disebut dengan premi. Ya, Rafael setuju nih. Oke Fatima, 10.000 tiap bulan. Fatima bikin surat perjanjian antara Fatima dan Rafael, namanya polis. Polis itu perjanjian antara asuransi dengan Rafael. Tadi harga mobil Rafael berapa? 50 juta. Lalu Fatima itu ada rumus asuransi, dihitung mobil 50 juta, kerugiannya kalau nyerempet itu kira-kira mungkin sekali kecelakaan 10 juta deh maksimal. Itu namanya uang pertanggungan. Ya, uang pertanggungan yang bisa dibayarkan Fatima, dari Fatima ke Rafael itu 10 juta uang pertanggungan. Suatu hari mobilnya Rafael nyerempet, beneran nyerempet, bawa ke bengkel, langsung hubungi Fatima. Bu Fatima, mobil saya masuk bengkel, tolong bayarin servisnya. Bu Fatima membayarkan 10 juta. Proses pembayaran Fatima ke Rafael disebut dengan klaim. Ya, klaim. Lalu siapa yang tertanggung? Rafael atau Fatima? Rafael. Siapa penanggung? Fatima. Tertanggung, penanggung, premi, polis, pertanggungan, klaim. Sudah tahu sekarang? Nah, oke. Silakan duduk. Terima kasih Fatima Rafael. Itu gambaran soal asuransi. Ada klaim, ada polis. Polis itu perjanjian, klaim itu proses bayar dari asuransi ke Rafael, dari pemilik mobil. Nilai pertanggungan tadi 10 juta ya maksimal, itu adalah nilai yang maksimal bisa dibayarkan Fatima ke Rafael, 10 juta uang pertanggungan. Jadi teman-teman dan kita semua, ibu bapak, tenaga pengajar, tambah refreshment, penyegaran, ada istilah-istilah asuransi. Jadi itu kerjaannya asuransi, untuk menanggung risiko yang kita belum tahu di masa depan, kecelakaan atau enggak ya, sakit atau enggak. Kalau asuransi mobil itu masuknya asuransi kerugian. Ada juga asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang ditanggung manusianya, kitanya. Kalau kita sakit, pakai asuransi kesehatan. Kalau kerugian, itu tadi mobil yang ditanggung, atau rumah, atau harta benda dan lainnya. Itu asuransi kesehatan dan asuransi kerugian. Asuransi kesehatan kita juga bisa sebut dengan asuransi jiwa. Manfaat asuransi tadi memberikan rasa aman buat Rafael. Kalau sekali-kali nyerempet, saya ada yang bantuin untuk servis, ya. Tapi jangan diserempetin terus, nanti asuransinya rugi, ya. Karena kan yang dibayar Rafael cuma 10.000, itu adalah bentuk Rafael juga ikut menanggung kerugiannya. Itu tadi yang disebut dengan apa? 10.000 premi. Itu manfaat asuransi, memberikan rasa aman, memberikan kepastian, meminimalisasi risiko kerugian, hidup lebih tenang. Nyetirnya Rafael nanti lebih tenang karena sudah tahu bahwa mobilnya diasuransikan.
Kemudian tadi ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian seumur hidup dan lain sebagainya. Asuransi jiwa, asuransi umum. Asuransi jiwa tadi contohnya kesehatan ya. Kalau kita masuk rumah sakit, biaya rumah sakitnya yang dibayar adalah itu oleh BPJS Kesehatan, betul Bu. Salah satu contoh asuransi kesehatan yang dimiliki pemerintah adalah BPJS Kesehatan. Ibu bapak di rumah ada yang belum punya BPJS, teman-teman? Udah semua kan? Nah, itu kan memberikan rasa tenang. Kalau nanti kita sakit, ada BPJS Kesehatan. Asal kita harus bayar preminya per bulan berapa? Ada berapa kelas BPJS? Nah, sudah paham. Itu pembayaran tiap bulan disebut dengan premi. Asuransi jiwa, asuransi umum tadi contohnya asuransi mobil untuk kerugian harta benda yang tidak bernyawa. Itu asuransi umum. Tadi sudah mobil, pengangkutan, kemudian harta benda, kesehatan. Nah, asuransi kesehatan tadi sudah dibahas. Ini contohnya BPJS Kesehatan. Bilang ibu bapaknya jangan lupa bayar premi setiap bulan. Jadi kalau sakit tetap tenang karena ada yang menanggung. Lalu perusahaan pembiayaan atau kita lebih kenal dengan leasing. Ada nggak di Toli-Toli? Banyak. Nah, ibunya sudah jawab banyak. Ayo, teman-teman kasih contoh satu nama leasing di Toli-Toli. BSI, Mandala, ada lagi? Ya Bu? Adira. Nah, itu contoh-contoh leasing, udah tahu ya. Kegiatannya leasing apa sih? Kegiatannya leasing adalah sama dengan Bang Sultan, sama dengan yang dikerjakan Bu Ira. Salah satunya dan hanya boleh satu leasing itu memberikan pembiayaan atau kredit. Kalau bank kegiatannya lebih banyak, bisa menghimpun dana dari kita tabung. Kalau leasing nggak bisa. Leasing hanya menyalurkan dana. Kalau kita beli mobil belum bisa tunai, harga mobil 50, kita cuma bisa 10, nanti 40-nya ditalangin dulu sama pembiayaan, sisanya kita cicil. Itu ruang lingkup leasing atau perusahaan. Dibaginya sama, ada konvensional dan syariah. Bedanya sama, syariah pakai akad, konven nggak pakai akad. Manfaat produknya, syaratnya memang lebih mudah daripada perbankan. Ya, Bu Ira ya. Tapi bunganya lebih tinggi, lebih besar. Karena sebagai kompensasi, kan syaratku nggak sebanyak Bang Sultan, jadi bunganya kutinggikan ya, kata leasing seperti itu. Dan cairnya mungkin lebih cepat juga ya Bu Ira ya. Karena sekali lagi, bunganya lebih tinggi, cair lebih cepat, proses lebih singkat. Itu dibayar dengan bunganya ke kita lebih tinggi daripada ke perbankan. Kemudian pergadean, banyak juga jenis LJK ya. Ada yang tahu pegadaian dan pergadean? Pegadaian warnanya apa? Sudah tahu. Pegadaian yang warna hijau itu punyanya pemerintah. Yang ada timbangan ya logonya ya. Itu punyanya pemerintah. Kalau pergadean adalah usahanya. Ada sekarang namanya gadai swasta. Apakah di Toli-Toli ada ibu bapak pernah lihat toko atau konter handphone dengan tulisan terima gadai? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Nah, itu sudah diatur OJK sejak tahun 2016. Ada peraturan OJK-nya bahwa setiap pihak yang melakukan usaha gadai harus berizin dari OJK. Kerjaannya pergadaian menerima barang lalu menyalurkan uang. Uang yang dipinjamkan ke kita harus sebesar dengan nilai barang yang kita tinggal di pergadaiannya. Kalau nanti ibu bapaknya teman-teman butuh dana darurat lalu beride, saya ke pergadaian swasta, teman-teman nih ke kantor gadainya, harus memastikan bahwa nilai pinjaman yang diberikan gadai kepada kita harus hampir sama dengan nilai barang. Misalkan mau meninggalkan handphone nilai 1 juta, kalau cuma dikasih 300 jangan mau. Karena harus dikasihnya
Kalau tidak sama dengan sejuta, selisihnya sedikit, misalkan 900.000, 800.000. Kalau dikasih lebih kecil dari itu, jangan mau. Karena sebenarnya sudah diatur oleh OJK. Kalau jumlah pinjaman dari Pegadaian itu nilai taksirannya, jumlahnya harus menyamai dengan barang yang kita tinggalkan. Ya, paham ya? Nanti diteruskan waktu di rumah ke ibu bapaknya. Ibu bapak kalau mau menggadai barang, nilai pembiayaan, nilai uang yang kita terima dari gade harus hampir sama dengan barangnya. Itu adalah Pegadaian. Karakteristiknya atau cirinya berupa pinjam meminjam. Kita tinggal barang, kita dikasih uang, dan nanti kita tebus. Terdapat surat bukti, lalu jaminannya benda bergerak. Rumah nggak bisa digade karena dia nggak bisa bergerak. Contoh bergerak itu emas, handphone, motor, kulkas, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah memberikan solusi pendanaan juga yang lebih cepat daripada leasing ataupun perbankan. Karena prosesnya kan singkat tuh, paling setengah jam, isi formulir, tinggalkan barang, nilainya dihitung barangnya, lalu diberikan tunai kepada kita atau nasabah. Kemudian dengan maraknya penggunaan handphone, internet, muncullah namanya adalah financial teknologi atau fintech. Ya, di handphone kita kalau kita lagi senggang, lagi sore-sore scrolling Instagram, biasanya muncul atau enggak ada di YouTuber di sini, influencer. Ada yang sering pakai YouTube? Biasanya ada iklan pinjol di situ yang sering banget saya lihat, kita lihat. Warnanya apa? Namanya apa? Iya, namanya pinjol. Mereknya apa? Easy Cash. Easy Cash kalau nggak salah warnanya biru. Ada yang warnanya hijau tuh, ada kami atau duit kami gitu. Nah, itu salah satu pemanfaatan dari finansial teknologi. Karena lewat handphone kita, lewat teknologi yang ada di tangan kita, kita bisa memperoleh uang atau kredit atau pembiayaan. Contohnya tadi, contoh mudahnya adalah pinjol. Itu ada fintech pembayaran, pendanaan bersama, layanan urun dana, dan layanan keuangan lainnya yang belum diatur secara detail. Tapi yang sudah jelas diatur oleh POJK adalah pinjol atau layanan pinjam meminjam berdasarkan teknologi, LPPBT, singkatannya susah, tapi kita lebih awam dengan nama pinjol. Lalu contoh lagi, oke, sudah selesai. Dan Kak Ben untuk materinya sampai di sini, akan dilanjut oleh Kak Endang terkait dengan waspada investasi dan teknis-teknis untuk pinjolnya seperti apa akan dipaparkan oleh Kak Endang. Monggo Kak Endang, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kalau panggil hai, jawabnya halo ya. Boleh? Hai. Hai hai. Halo. Oke, tepuk dulu teman yang di samping biar sadar ya. Oke, tepuk dulu supaya nggak mengantuk gitu. Karena materinya ini akan lebih sedikit lebih berat gitu ya. Ini kelas berapa semuanya? 11 itu kelas 1. Kedua, kalau kelas 12 3, kelas 1 10. Oke. Ya, jadi hari ini materinya adalah waspada investasi dan pinjaman online ilegal. Ada yang tahu atau yang pernah korban dari pinjol? Ada enggak? Aman? Aman? Investasi apa itu? Hah? Bola? Judi? Oh, bukan. Namanya Tera. Oh, Pak, ada itu lagi aplikasi gambarnya bola, namanya Tera. Masih ada? Sudah tidak ada. Oh, berapa kerugiannya? 200.000, 200 juta atau 200.000? Berapa kali? Oh, baru 1 kali. Nah, mau coba lagi. Yang perempuannya? Nggak ada, aman ya. Aduh, ini laki-laki nih cepat tergiur. Biasanya sih perempuan
yang cepat tergiur ya untuk investasi-investasi. Oke, unik juga ini ya. Nah, lanjut. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa kasus yang harus diwaspadai. Yang pertama itu ada nestapa pria di Jaksel tertipu investasi bodong, ruginya sampai 800 juta. Terus yang kedua, ada Polres Jakbar tangkap 2 wanita pelaku investasi bodong, kerugian 19,6 M. Ini biasanya arisan online. Ada yang ikut arisan online? Tidak ada. Mamanya ada yang ikut? Oh, tidak ada. Nah, terus juga ada trik Crazy Rich di kasus investasi bodong bikin rugi triliun. Ada yang tahu nggak yang kemarin ditangkap? Indra Kents? Kenal? Yang ada mobilnya warna biru yang paling terbaru, tahu? Tahu? Nah, itu semuanya ya. Itu masuk investasi bodong itu. Nah, ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini di sini ada yang namanya karakteristik investasi ilegal atau yang tidak diawasi sama OJK. Pertama, legalitasnya tidak jelas. Nah, kalau investasi ataupun pinjol yang diawasi OJK itu mempunyai izin di OJK. Nah, jadi kan tadi sempat disebutkan ya bahwa ada pergadaian. Kalau pergadaian itu diawasi sama OJK, tapi kalau pergadaian belum tentu diawasi sama OJK. Jadi hati-hati. Pergadaian itu biasanya kalau kalian tanya, Pak punya izin nggak? Pasti dia jawab, iya saya punya izin. Izin apa itu? Itu adalah NIB, SIUB, surat izin untuk berusaha. Itu izin loh. Nah, tapi kalau untuk menjadi barang seperti kantor pegadaian itu harus ada izin lagi dari OJK. Jadi harus hati-hati. Karena ketika dia tidak mempunyai izin dari OJK, bunganya itu terserah dari dia. Pasti akan dijawab ya sesuai SOP saya. Saya mau kasih 15%, saya mau kasih 20%, itu terserah saya. Karena itu adalah usahanya dia. Tapi kalau dia diawasi sama OJK itu ada namanya batasan untuk pemberian bunganya. Dan juga ketika industri jasa keuangan pergadaian itu diawasi sama OJK, untuk penagihannya itu diatur di POJK nomor 23 tahun 2023 terkait perlindungan konsumen. Jadi adik-adik semuanya harus tahu bahwa ketika debitur itu memiliki perlindungan dalam penagihan. Yang pertama, dia itu ditagih pada jam operasional. Tahu jam operasional setiap hari apa? Betul, Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4. Tapi bisa dilakukan penagihan di Sabtu Minggu atau di luar jam operasional tergantung dari perjanjian antara debitur dan industri jasa keuangan. Terus yang kedua, tidak menagih secara kasar ataupun menagih dengan mengancam. Itu industri jasa keuangan yang diawasi sama OJK. Nah, jadi harus diperhatikan. Jadi ketika dia mempunyai izin, berarti dia tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau sampai ada yang menagih ke adik-adik semuanya dengan secara kasar dan mengancam, itu otomatis adalah industri jasa keuangan yang tidak diawasi sama OJK. Terus yang kedua, keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Nah, biasanya sih ada yang memberikan saya kalau investasi di sini nanti dapat bunga sebesar 30%. Masuk akal nggak dalam sebulan? Tidak. Ada yang tahu di sini bunga deposito berapa? Yang dijamin sama LPS? Terlalu tinggi. Atau ini deh, bunga depositonya BPD. Ada yang tahu berapa? Di berapa persen? 3%. Betul, Bu? Bunga deposito 3%. 3,5 kikis ya. Nah, jadi ketika adik-adik melakukan penyimpanan uang di bank itu dijamin sama LPS. Apa itu LPS? Ada yang tahu? Betul, lembaga penjamin simpanan. Dimana ketika suatu hari umpamanya nih banknya liquid atau dia QIU, dicabut izin usahanya.
Nah, sehingga uangnya adik-adik yang di dalam itu yang dijamin sama batas maksimal LPS, umpamanya adik-adik itu tanam suku bunga LPS itu adalah 6%. Ya. Terus habis itu tanam deposito 2M di BPD dengan bunga 3,5. Tapi adik-adik mau ambil standarnya 6 LPS. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir saya tidak mau deh kayaknya 6. Saya pengennya menjadi 10%. Nah, sehingga ketika umpamanya Bank BPD itu ciu atau dia dicabut izin usahanya, yang ditanggung itu hanya 6%-nya. Karena sesuai dengan bunga LPS posisi saat itu. Tapi kalau umpamanya selisih dari itu yaitu ada 4%, itu tidak akan ditanggung sama LPS. Makanya selalu kalau mau tabung deposito itu harus lihat dulu bunga LPS-nya. Berapa posisi hari ini ketika saya mau deposito, saya harus lihat berapa LPS bunga LPS posisi saat ini, supaya ketika nanti kenapa-napa yang ditanggung itu adalah batas maksimal dari LPS. Jadi jangan pernah lewat dari LPS. Kalau mau ambil resiko ya silakan. Nah, terus yang ketiga, klaim tanpa resiko. Tidak ada klaimnya kalau umpamanya investasi. Ketika kita mau melakukan investasi nggak tahu harus kemana, karena industri jasa keuangan yang diatur sama OJK di aplikasinya itu ataupun itu harus ada namanya customer service atau bagian penerimaan pengaduan, itu harus ada. Nah, contoh Shopee itu masuk dalam slik OJK enggak? Shopee masuk, tapi namanya bukan Shopee, Commerce Finance Indonesia. Jadi kalau umpamanya nanti sebentar kakak coba jelaskan yang apa namanya slik ya. Nah, jadi slik itu kalau Shopee itu masuk di Commerce Finance. Nah, kalau kalian buka aplikasi Shopee itu ada ya bagian di bawah ketika mau lakukan pengaduan. Nah, karena dia itu diawasi sama OJK, bukan aplikasi Shopee-nya yang diawasi, tapi Commerce Finance-nya yang memberikan pendanaan untuk Shopee. Nah, jadi biasanya kalau umpamanya orang tua, banyak ya pengaduan yang datang ke kantor OJK, saya merasa tidak pernah lakukan pinjaman di Commerce Finance. Nah, ternyata itu adalah Shopee. Jadi dia ngambil barang di Shopee, beli tas, terus habis itu dicicil, otomatis nanti di slipnya akan masuk Commerce Finance namanya. Nah, terus yang kedua, member get member. Tahu nggak ini seperti apa? Member get member. Ketika kakak investasi sebesar 500 juta, terus kakak ajak temannya kakak untuk investasi, nanti kakak dapat poin atau kakak dapat keuntungan 50 juta. Nah itu kan gak masuk akal ya, masa cuma ajak orang dapatnya 50 juta. Masuk akal enggak? Atau mungkin kayak ada, nanti kalau umpamanya ada paket umroh bisa ajak 10 orang, nanti dapatnya gratis untuk 3 orang. Masuk akal enggak? Tidak ya. Karena kenapa? Biaya umroh sekarang kan berapa? 30-an ya kalau enggak salah. 30-an, kalau umpamanya 10 orang kita ajak terus dapat 3 gratis kan udah masuk akal. Tapi kalau umpamanya cuma 1 mungkin masuk akal karena itu bonus. Tapi kalau sampai dia memberikan secara hitung-hitungan tidak masuk akal, berarti itu otomatis bisa jadi itu adalah investasi bodong. Hati-hati. Kalian nanti ketika sudah merekrut orang untuk mengikuti umroh ternyata tidak diberangkatkan, kan itu bahaya. Karena ada di sini contoh investasi ilegal adalah paket travel. Hati-hati, banyak kan paket-paket travel yang dijual di luar sana yang bisa mengajak untuk melakukan investasi. Kirim dulu uangnya tapi tidak berangkat. Hati-hati ya. Nah, terus yang kelima, memanfaatkan tokoh masyarakat. Nah, tadi kan sempat kakak bilang ya, Indra Kents itu kan public figure ya, selebgram yang bisa ketika kayak gini. Kalau umpamanya seorang selebgram menjual produk, percaya apa tidak? Tidak percaya. Sebagian besar itu percaya. Contoh, kalau umpamanya kakak ini punya followers 50.000, banyak sekali ya, 50.000, terus jual yang namanya makanan ya, umpamanya makanan ini, saya dibayar untuk makanan itu untuk 1 kali promosi umpamanya 300 juta buat saya, endorse ya. Terus habis itu, tapi ternyata rasanya tidak enak. Tapi karena saya sudah dibayar 300 juta, mau tidak mau saya harus bilang enak.